kembali di YouTube channel saya Fuji Arya Fitri, di mana hari ini kita akan membahas tentang apa itu apresiasi prosa fiksi. Dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, apresiasi adalah bentuk penilaian, penghargaan terhadap suatu karya sastra yang meliputi seni dan segala macamnya. Nah, apa itu prosa fiksi? Prosa fiksi adalah bentuk sastra yang ditulis dalam bentuk narasi prosa, bukan puisi, dan menciptakan cerita atau naratif yang fiktif, yaitu seperti contohnya cerpen, novel, yang berdasarkan kisah yang tidak benar-benar terjadi atau hanya mitos. Tapi dari sekian banyak yang ditulis, novel ada juga yang berbentuk fiksi ya, yang berbentuk non-fiksi maksud saya. Yang bersifat non-fiksi adalah memang terjadi di dunia nyata. Selain itu, prosa fiksi digunakan untuk menceritakan cerita, mengembangkan karakter, mengeksplorasi tema, dan menghadirkan pengalaman estetis kepada pembaca. Kalau digabungkan, apresiasi prosa fiksi adalah pemahaman dan penilaian mendalam terhadap karya sastra dalam bentuk prosa fiksi seperti novel, cerita pendek. Ini melibatkan analisis terhadap elemen-elemen naratif, karakter, tema, gaya penulisan, dan pesan yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Tujuan utama dari apresiasi prosa fiksi adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang karya sastra dan menghargai keindahan sastra keindahan serta kompleksitasnya. Nah, ada nih beberapa cara pengaplikasiannya dalam prosa fiksi. Misalnya kan kita ingin membedah suatu novel, terus kita ingin mengapresiasi novel tersebut, maka kita perlu melewati langkah-langkah ini. Apa-apa saja langkah-langkahnya? Mari kita simak. Nah, kan kita akan mengetahui cara pengaplikasiannya apresiasi itu dalam prosa fiksi. Yang pertama, kita membaca dengan penuh perhatian. Pertama-tama baca karya prosa fiksi dengan penuh perhatian. Cobalah untuk meresapi cerita dan alur, dan fokus pada detail-detail penting. Nah, yang kedua, ada analisis karakter. Perhatikan perkembangan karakter dalam cerita, bagaimana karakter-karakter ini digambarkan dan bagaimana mereka berubah sepanjang cerita. Nah, lanjut nih kita yang ke-6. Ada konteks penulis. Pelajari tentang penulis, latar belakangnya, dan pengaruh yang mungkin memengaruhi karyanya. Konteks ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang makna karya sastra. Nah, yang ketujuh ada diskusi dengan orang lain. Berdiskusilah dengan orang lain yang juga membaca karya tersebut. Pendapat mereka dan pandangan mereka dapat membantu kita untuk memahami karya sastra dengan sudut pandang yang berbeda. Nah,
Yang kedelapan, menulis analisis. Setelah membaca dan menganalisis karya secara mendalam, tulislah analisis kita, sertakan pandangan tentang tema, karakter, struktur, dan pesan karya. Nah, ada 4 penyakit dalam cerpen Indonesia menurut Sutarji Kolzum Bahri, di mana Sutarji Kolzum Bahri adalah seorang penulis dan penyair Indonesia yang telah memberikan berbagai pandangan dan pemikiran tentang sastra, termasuk cerpen. Komentarnya tentang penyakit cerpen mencerminkan perhatiannya terhadap kualitas dan kejelasan dalam menulis cerita pendek. Nah, apa-apa saja? Yang pertama itu ada abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak ini merujuk pada cerpen yang terlalu sulit dipahami oleh pembaca. Cerpen yang terlalu abstrak dapat kehilangan daya tariknya dan membuat pembaca bingung tentang pesan atau makna yang ingin disampaikan. Nah, yang kedua ada kecenderungan merangkum banyak ide. Terlalu banyak ide atau konsep yang dimasukkan ke dalam cerpen, sehingga bisa membuat cerita menjadi kabur atau tidak fokus pada satu topik. Ini dapat membingungkan pembaca dan mengurangi kejelasan cerita. Nah, yang ketiga ada kurangnya memperhitungkan gaya penyampaian. Gaya penyampaian adalah cara penulis mengungkap cerita dan karakter melalui bahasa dan narasi. Kurangnya perhatian terhadap gaya penyampaian dapat membuat cerpen menjadi datar atau monoton, tanpa nuansa atau daya tarik khusus. Nah, yang keempat ada kurangnya keterampilan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak benar atau kurang terampil dapat mengganggu pembaca dan merusak alur cerita. Kesalahan tata bahasa, ejaan, atau penggunaan kata-kata yang tidak tepat dapat mengurangi kualitas dari cerpen tersebut. Nah, baik, segitu dulu pembahasan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau kalian berkenan, boleh like, share, dan subscribe ya. Bye-bye. Assalamualaikum.